Hai, oke Zoners. Aku Nazira Safa. Aku Endi Arfian. Kita cast dari film Pengen Hijrah. Sehat, alhamdulillah baik. sibuk promo. Kita lagi mau ngasih tahu teman-teman kalau kita ada film yang mau tayang bulan depan, film Betul. Pengen Hijrah. Endi dulu. Aku sempetin exercise, nge-gym biasanya. Sama kayaknya dari dari mindset ngaruh sih. Kayak gimana caranya dalam satu hari itu kita bisa bikin diri kita itu happy gitu. Betul. Karena kalau kita ngejalanin hari dengan mood yang nggak baik, itu bisa ngaruh ke fisik juga menurut aku. Jadi kita harus ngelatih pola pikir kita untuk stay positif. Ya aku juga hampir sama sih sebenarnya. Karena sebenarnya aku tiap pagi suka ngasih afirmasi positif ke diri aku. Dengerin lagu yang afirmasi positif itu jujur ngebantu banget untuk aku bisa lebih menerima segala apapun yang terjadi hari ini. Karena kan belum tentu hari ini berjalan dengan baik-baik aja, pasti ada up and down-nya. Tapi kalau misalkan kita mulai dengan hal yang bikin kita semangat, kayaknya apapun yang akan terjadi hari ini, mau naik atau turun, kayaknya kita siap gitu sih. Mantap. Aku sih kayaknya kopi. Sama. Kopi tuh ngebantu, ngeboost mood, terus Betul. aku selalu sediain waktu untuk me time sih. Jadi kadang kita ini kan ada kegiatan ya, misalnya kita bekerja atau apapun urusan yang mungkin ada interaksi dengan orang lain. Betul. Atau jadi kita tuh nggak punya waktu untuk diri sendiri. Nah, kalau aku selalu menyediakan waktu untuk diri aku sendiri dulu. Entah itu mau diem, mau dengerin musik kesukaan, atau even cuman menikmati kopi. Tapi itu aku ngerasa itu kayak oke, gue kasih waktu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, untuk itu sama aja kayak persiapan untuk satu hari itu sih. Jadi lebih banyak nyediain waktu untuk me time. Betul. Aku juga hampir sama sih sebenarnya. Kayak dalam satu hari ini kita ketemu sama banyak orang. Dan setidaknya ada waktu entah itu 15 menit atau 20 menit setidaknya alone. Kayak untuk nge-recharge lagi. Karena mungkin aku introvert, Endi juga ya. Nah iya, karena kita introvert jadi sebenarnya introvert itu bukan berarti kita nggak bisa ngomong di depan banyak orang, kita bisa. Cuma memang ada waktu tertentu yang membuat kita harus nge-recharge kembali energi kita yang udah mulai turun. Yes, betul. Tips dari si introvert ya. Betul. Ya, kayak nyiapin waktu untuk diri sendiri gitu. Iya lagi. Mungkin kalau orang yang ekstrovert dari pagi-pagi dia udah ngopi, Iya, nyari keramaian gitu. betul. Bisa jadi orang ekstrovert seperti itu. Tapi kalau kita justru harus lebih mencari waktu untuk diri sendiri sih. Privately, kayak even Bener. cuma 15 menit di toilet, bengong, itu udah. Itu udah Nah, itu. udah naikin lagi energi sih. Aku ngomongnya itu ritual pagi hari. Tergantung orang-orang sih, beda-beda kan maksudnya. Orang ritualnya beda-beda. Menurut aku karena gini, ini kan kita sekarang udah di zaman 2.0 ya, yang algoritma kita tuh nggak bisa diprediksi. Jadi mungkin kalau untuk dunia seniman kayaknya sayang banget kalau pakai istilah turun gunung sebenarnya, karena sebenarnya kayak apapun yang kita kerjain, mau walaupun misalkan dalam dunia udah kayak ada standar high atau low, tapi menurut aku kalau kita mengerjakan apapun dengan cinta, seni itu kan cinta, menurut aku itu udah kayak gak ada kalimat itu sih, kayak udah kita mengerjakan karya apapun karena kita suka gitu. Menurut aku ya. Betul. Ya nggak sih? Kalau aku ngelihatnya mungkin ini penyesuaian zaman mungkin ya. Karena sekarang zaman serba modern, jadi audiens atau target market itu bisa dari mana aja gitu. Makanya mungkin ada
FTV, ada sinetron, ada film. Jadi menurut aku semuanya itu mempunyai kesulitan dan tantangannya masing-masing juga. Jadi bukannya ada kayak apa ya, mungkin semacam kasta atau level. Menurut aku semua itu punya kesulitannya masing-masing loh gitu. Betul. Kayak film punya kesulitannya juga, sinetron, FTV semua punya kesulitannya, dan menurut aku itu sama-sama berakting, sama-sama berkarya. Jadi nggak ada salah atau benar gitu menurut aku. Betul. Ya, tetap sama. Selagi mengerjakannya dengan ikhlas, ridho, cinta. Betul. Asik. Kalau karakter aku Nazira Safani sebagai Aisyah. Betul. Karakter Aisyah ini menurut aku dia karakter yang sangat independen, sangat percaya diri, sangat, menurut aku tuh hatinya itu cukup santai dan pure gitu orangnya. Kayak ya dia mungkin bisa aja berspekulasi jelek, tapi dia memilih untuk balik lagi ke positif. Kalau kalian penasaran mungkin maksud dari balik lagi ke positif tuh, kalian harus nonton sih. Karena nanti di dalam film ini tuh ada beberapa konflik yang menjadikan Aisyah bisa berperilaku seperti itu. Jadi nontonlah nanti ya. Oke. Tapi menurut aku Aisyah itu, aku ngefans sama karakter Aisyah. Aku, Zira, ngefans sama karakter Aisyah. Wah, berarti bagus banget tuh karakternya tuh. Kalau aku berperan sebagai Omar itu sosok yang tenang. Dia menjadi apa ya, teladan yang baik sih gitu. Dia bisa menjadi penuntun, bisa menjadi contoh yang baik. Mungkin untuk anak-anak seumurannya, Omar tuh termasuk manusia yang sangat positif, bisa memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bisa menjadi panutan. Tapi di lain sisi dia juga termasuk orang yang lumayan flirty ya. Jadi bisa dibilang Omar ini dia playboy syariah. Kayak playboy dan syariah itu sebenarnya dua kalimat yang nggak bisa disatuin ya. Karakter tapi ada di Omar. Iya, tapi itu ada di Omar. Penasaran kan pasti karakternya kayak gimana? Karakter yang sangat menarik. Betul. Untuk aku pribadi sebagai Zira menjadi Aisyah, sebenarnya gampang-gampang sulit gampang. Karena kayak aku pribadi kan jadi ada, kalau di dunia sosial media kita punya personal branding dan punya jati diri sendiri. Nah, karakter Aisyah itu aku ngerasa kayak personal branding yang aslinya begitu. Gitu. Jadi kayak sulit sih untuk menjadi perempuan yang mandiri, tangguh, percaya diri gitu. Dia nggak insecure dengan apapun, dia ngerasa confident dengan apapun hidupnya. Dia ngerasa bisa, apapun yang dia lakuin tuh dia percaya diri. Walaupun misalkan depannya kita nggak tahu, tuh cuman aku ngerasa karakter Aisyah tuh tipe yang kayak gitu. Yang kayak apapun yang terjadi, setidaknya usaha gue udah di tingkat sini nih, gitu. Gitu sih, percaya diri yang tinggi lah. Menurut aku Omar salah satu karakter yang sangat challenging. Karena Omar itu setengah Indonesia, setengah Uzbekistan. Dan film ini juga kolaborasi Indonesia dan Uzbekistan gitu. Nah, tantangannya adalah di mana aku harus belajar bahasa Uzbekistan, aku juga harus mempelajari budaya, kultur, dan sosial Uzbekistan gitu. Karena memang proporsinya karakter Omar ini 50% gitu. Bukan karakter yang dia asal dari Indonesia terus mungkin dia belajar atau mungkin dia kuliah di Uzbekistan. Enggak, bapaknya itu orang Uzbekistan, ibunya orang Indonesia. Jadi ya aku harus banyak mempelajari negara Uzbekistan juga. Dan aku harus belajar bahasanya dan aku ada sedikit logat Uzbekistan juga. Itu kesulitannya. Aku jauh banget sih. Aku jauh banget karena Andy pun nggak setenang Omar dalam cara even dari cara berbicara, cara melihat, cara berpikir, ideologinya itu sangat berbeda gitu. Makanya justru Omar itu adalah sosok yang I look up to.
aku berharap kalau aku bisa mencontoh Omar gitu dari sisi-sisi baiknya ya. Karena pas aku berusaha masuk ke dalam karakter Omar, aku jadi banyak terinspirasi juga justru dari karakternya Omar ini. Jadi mungkin itu ya enaknya jadi berprofesi sebagai aktor tuh, kadang kalau kita dapat karakter yang baik, yang bagus, kita jadi pengen menjadi karakter itu gitu. Itu sih. Jadi aku seneng banget sama karakter Omar. Personally aku pengen mencontoh hal-hal baik dari Omar. Aisyah itu sangat tertata orangnya, kayak rapi, dia tahu apa yang dia lakuin, kayak dia percaya diri dengan apapun kalimat yang dia ucapkan, perilaku yang dia lakuin. Sedangkan aku pribadi ya masih banyak missnya gitu. Kayak pengen sih aku juga kayak Aisyah bisa sepercaya diri itu, bisa semandiri itu gitu. Karena kalau aku pribadi masih sedikit gitu ya. Berarti sulit dong sebenarnya. Clumsy dia kadang. Oh iya. Iya gitu. Jadi pengen banget menjadi perempuan dewasa yang percaya diri gitu. Iya, aku ngefans sih sama Aisyah. Sulit ya, karena kan di depan kamera nih dia harus menjadi orang yang tenang, calm gitu. Iya. Kalau aslinya kan aku nggak sekalem itu. Menurut aku sulitnya tuh kayak apa ya? Ada part di badan kita, part karakter Andy itu yang ada sedikit yang harus aku taruh di Omar gitu. Karena kan setiap karakter yang kita mainin itu pasti kita membawakan dengan cara kita. Iya, betul. Dan pasti ada sedikit dari kita yang ada juga di karakter yang kita mainkan gitu. Jadi aku berusaha untuk ngulik apa sih yang ada di Andy yang mirip sama karakter Omar gitu. Jadi itu sih proses pencarian karakternya itu yang lumayan challenging gitu. Iya betul, aku juga gitu sih. Walaupun karakter Aisyah, aku ngefans banget sama karakter Aisyah, tapi sebenarnya di karakter Aisyah juga ada poin Zira di situ. Cuman Iya. ya jauh lebih rapih aja gitu. Iya sih. Ya kan? Lebih tertata, lebih Iya, disiplin lebih gitu. disiplin, lebih kayak tahu apa yang dia mau lakuin gitu. Soalnya kita satu SMA guys. Jadi kayak Fun fact. perfect. Fun fact, kita satu sekolahan homeschooling, tapi kita homeschooling. Ketemu cuman pas ujian nasional. Aku ngefans dia BTW dulu. Oh iya. Malah. Say. Kapan dari kapan? Udah lama banget dong. 2018, 2019? Kita ketemu 2019 pas 2019. UN, cuman abis itu nggak ketemu lagi pas syuting film Pengen Hijrah gitu. Kayak udah. Tapi justru jadi surprise sih, karena awalnya aku nggak inget kalau aku pernah ketemu Zira dan kita satu sekolah. Tiba-tiba dia bilang kayak, inget gak dulu kita tuh satu sekolah bareng, kita ketemu pas UN gitu. Kayak, hah emang iya? Terus dia ngasih lihat fotonya, lah iya dulu kita pernah ketemu, pernah foto bareng juga gitu. Iya. Tapi pas kita ketemu pertama kali untuk reading, aku ngerasa Zira sangat welcome sih. Sangat welcome, sangat terbuka. Jadi menurut aku nggak sulit untuk bangun chemistry sama Zira, karena di satu sisi karakter kita memang punya relation, tapi in person kita berusaha masuk ke dalam karakter dan bangun chemistry-nya juga aku ngerasa lancar sih. Kita sangat-sangat membuka diri. Betul. Alhamdulillah. Andy juga bukan tipe yang susah untuk maksudnya tipe orang yang mau nyapa duluan gitu loh. Jadi kayak enak sih. Untuk menjadikan banyak komunikasi sama Andy tuh nggak ada canggung sih sebenarnya. Iya, ya berarti kan? komunikasinya enak. Enak. Iya. Karena ada beberapa orang yang kita mau ngomong aja kan canggung banget gitu. Nah, Andy tipe yang welcome juga. Jadi asik lah. Berarti proses syutingnya seru banget dong. Seru banget. Syutingnya seru sih. Seru banget. Seru banget. Jadi syuting di luar negeri nggak sih? Enggak ya? Di sini ya? Andy di luar negeri, cuman aku ngikut. Soalnya aku bikin lagu juga kan di film ini dan aku syuting video klipnya di sana. Oh, Iya. Nggak ikut syuting, tapi dia syuting video klip untuk soundtrack film ini di Uzbekistan juga. Ya.
aku ikut jalan-jalan lah. Especially Aisyah dan Omar. Kalau aku sih untuk syuting semua yang menjadi di lokasi syuting tuh asik ya buat aku. Gitu. Kayak ngelihat orang acting, terus itu kan jadi pembelajaran baru juga. Terus kalau aku emang anaknya suka nanya. Jadi kadang nih kameramen nih lagi ngutak-ngatik, aku tanya, "Bang, ini buat apa sih, Bang? Ini buat apa sih, Bang?" gitu. Aku suka untuk nyari tahu gitu. Walaupun ujung-ujungnya aku lupa lagi tuh fungsinya buat apa. Yang penting nanya aja dulu. Aku banyak banget sih ya hal-hal yang berkesan banget selama proses syuting film Pengen Hijrah. Tapi mungkin waktu itu jadi kita tuh ada 3 lokasi ya. Ada di Uzbekistan, Bogor, dan Belitung. Lucunya pertama lokasi kita pertama di Uzbekistan, 10 hari pertama syuting. Itu kan dingin banget, di sana tuh lagi menjelang winter, jadi lagi -2 derajat Celcius, kita semua kedinginan. Terus sampai pulang, syuting lagi di Bogor. Bogor tuh kan yang hujan, tapi ya masih lumayan adem lah kota Bogor. Setelah itu kita syuting di Belitung. Belitung, pantai, laut, panas gitu. Jadi bener-bener berubah-berubah nih suhunya. Itu seru banget, itu menarik banget. Dan yang menjadikan berkesan banget mungkin menurut aku pas di Uzbekistan, karena justru sangat banyak, bukan sangat banyak masalah sih, cuman maksudnya ada hal-hal yang ternyata kita tahu itu jadi masalah gitu, seperti lokasi syutingnya, terus masalah properti ini itu. Jadi kayak justru adanya masalah-masalah, adanya sedikit kesulitan-kesulitan pada saat syuting itu yang menjadikan proses syutingnya itu sangat berkesan gitu. Karena gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu ketika lagi syuting, gimana kayak gimana caranya kita harus mikir cepet, harus bisa kerja sama, kerja kolektif, bersinergi semua. Jadi biar masalah-masalah yang ada di lokasi syuting itu bisa selesai gitu. Dan kita juga nggak punya banyak waktu kan, makanya dari faktor cuaca itu kita pokoknya banyak banget tantangan, halangan dan tantangan waktu syuting di Uzbekistan sih. 10 hari kita syuting di Uzbekistan. Nah, jadi dalam waktu 10 hari itu kita syuting di beberapa kota, makanya kita sibuk banget. Kita syuting di Tashkent, Bukhara, Samarkand. Kebetulan kita juga ada lokasi syuting di makam Imam Al-Bukhari. Itu juga sangat menarik. Lebih capeknya karena kita loncat-loncat kota, karena kita tuh mengunjungi situs-situs bersejarah juga. Jadi di Tashkent ada situs bersejarah apa itu yang kita kunjungin buat syuting gitu, dan lumayan jauh juga jaraknya. Terus cuaca juga dingin banget, kita harus berjuang lawan dingin, bibir kering, pecah-pecah, ngomong sambil tremor, itu Sendi-sendi pada sakit. Banyak sih sebenarnya tantangannya. Lagi menjelang musim dingin. Lagi banyak angin ya. Iya. Keunikan, Andy suka jajan. Andy suka jajan. Terus ada karakter lagi di film ini namanya Ulfa, diperanin sama teman kita. Dia orangnya nyablak banget gitu. Kan di karakternya dia serius. Tapi orangnya ternyata nyablak banget, bercanda banget gitu. Jadi seru sih sebenarnya. Keunikan-keunikan kan setiap orang punya spesialnya masing-masing ya. Dan kayak ketemu dalam satu pekerjaan, terus dimana peran kita memerankan sosok-sosok yang mungkin berbeda dengan karakter aslinya. Jadi kayak aku ngerasa amazed aja gitu, kayak ini kita lagi habis ngemil bareng, lagi ketawa-ketawa, terus tiba-tiba 5 menit kemudian kita tag dan mereka langsung serius gitu. Kayak aku suka sih sama vibe itu gitu. Uniknya mungkin jadi aku dan ada salah satu pemain namanya Steffi Zamora, dia yang berperan sebagai Alina. Kita ini sudah sahabatan 10 tahun. Jadi kita dari dulu udah ketemu. Jadi pas ketemu lagi di film Pengen Hijrah dan ada love interest, aku jadi kayak sahabat sendiri ini, syuting sama sahabat sendiri. Jadi ya aku keunikannya itu sih menurut aku. Aku nggak perlu ada proses bonding, nggak perlu pendalaman karakter atau bangun chemistry karena kita ya udah kenal satu sama lain. Jadi kayak ya udah sahabat sendiri, gue udah tahu semua tentang lo
lo udah tahu tentang gue. Jadi tapi itu justru yang ngebantu banget sih, ngebantu proses syuting. Dan keunikannya itu karena kita berperan menjadi karakter yang beda banget dari kita aslinya ya. Jadi kalau aslinya itu kita bisa bercanda-bercanda, ledek-ledekan, kata-kataan, pas di film tuh jadi kayak gila kok kita beda banget ya. Terus jadinya kayak ih apaan sih? Jadi geli gitu kayak ih lu ngapain sih lu gitu. Iya jadi karena udah sahabatan jadi aneh gitu kayak ih, apaan sih gitu. Tapi ya ternyata pas aku udah nonton filmnya ternyata jadinya lucu gitu. Jadinya menarik banget, gemes. Iya, jadi apa ekspresi-ekspresi dari Stevie itu kayak real gitu. Jadinya jadi kayak lebih apa ya, lebih enak gitu Iya, jadinya. karena itu juga mungkin kita udah sahabatan dan itu kita tuh memainkan karakter yang berbeda banget dari kita aslinya. Betul. Hijrah itu sebenarnya hijrah itu kan pakai bahasa Arab ya. Dan walaupun bahasa Arab, tapi kan maknanya sangat luas ya tentang perpindahan sebenarnya. Hijrah itu kan tentang pindah. Tapi memang orang Indonesia kita biasa menyebut makna hijrah itu tentang berjalan ke yang lebih baik. Dan memang bagus sih sebenarnya maknanya itu. Jadi hijrah menurut aku sebenarnya kayak sesuatu perubahan, baik sekecil apapun dalam diri kita, even apapun itu, tapi ke hal yang lebih baik, itu udah disebut hijrah menurut aku. Kayak hari ini kita memproses sedihnya misalkan dengan memaki, dan besok kita memproses rasa sedih itu dengan rasa lebih ringan, lebih sabar. Dan itu menurut aku hal apapun, bukan hanya tentang agama, tapi perubahan apapun dalam diri kita, even itu ke yang lebih baik, itu hijrah menurut aku. Jadi makna hijrah itu sebenarnya luas banget, bukan hanya sekedar berpatok pada agama, tapi berpatok kepada ribuan kebaikan gitu. Jadi kayak itu hijrah menurut aku. Kurang lebih sama, intinya tentang perubahan, tentang langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Kayak tapi ini kan tentang perjalanan yang nggak ada ujungnya gitu. Jadi hijrah tuh bukan kayak oke, lo harus belajar agama, lo harus kayak misalnya aku nggak bisa ngaji, misalnya orang yang nggak bisa ngaji kayak harus langsung belajar ngaji sekarang, harus ini harus itu. Itu bukan tentang paksaan sih. Jadi tentang ya proses untuk menjadi yang lebih baik. Kalau aku pribadi, aku mau memulai hijrah versi aku dengan kenal dengan diri sendiri. Lebih mengenal diri sendiri dulu, apa yang tubuh aku butuhkan, kenapa aku bisa overthinking, kenapa aku bisa kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala aku yang aku belum tahu jawabannya gitu. Jadi menurut aku tuh hijrah aku, perubahan aku ya tentang harus lebih mengenal diri sendiri dulu. Pesan yang ada di film ini sebenarnya ringan teman-teman. Sebenarnya ringan, kayak nggak begitu menggurui, bahkan kayaknya nggak ada kalimat menggurui satupun. Iya, film ini menariknya di sini kita film drama romance yang ada unsur religinya. Betul. Bukan film drama religi yang ada unsur romansnya, kebalik. Iya. Jadi di sini tuh ketika nanti teman-teman nonton ya rasanya ringan aja gitu. Kayak ini tentang proses satu perempuan, anak muda, Gen Z dengan problem-problem yang relate banget sama Yang kita relatable, semua betul. di dunia sekarang, dunia modern, dan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, bagaimana dia bisa menjalani hidupnya dan menjadi yang pribadi yang lebih baik. Betul. Gitu. Bener sebenarnya di film ini tuh sangat ringan dan hanya perlu kita membaca ya, karena dari karakter Alina yang ada di film ini, apa yang kita perjuangkan dengan apa yang Allah berikan itu nggak harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tapi itu kan yang terjadi di dunia nyata kayak gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya makna dari film ini ya itu tentang gimana cara kita menerima takdir hidup dengan bahagia aja. Betul. Dan di sisi lain juga kita cuman mau berkarya, kita mau membuat karya yang baik, yang Betul. bisa dinikmati sama teman-teman. Jadi Ditonton dengan bahagia lah. berharapnya Senang. ini juga akan menjadi tontonan yang sangat menghibur ya. Iya, Film yang betul. sangat menghibur. Pertama,
Kita jadi tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Iya. Kadang kita ngejalanin hidup kita tuh kita masih dengan keabu-abuan gitu. Tapi di film ini tuh kayak mungkin ada sebuah closure ya, Iya. closure yang jelas gitu dengan subjektif salah satu karakter yang bernama Alina ini. Dia tuh mengajarkan kita kalau oh ternyata ada kayak sesuatu hal yang kita lakuin itu ternyata yang belum tentu bener juga gitu. Tapi karena keadaan-keadaan tertentu kadang kita harus melewati fase-fase itu dulu untuk menjadi yang lebih baik gitu. Dan jadi banyak banget pesan-pesannya sih. Dan aku pribadi sebenarnya dari film ini aku suka banget sama karakter Alina itu. Kayak karakter yang jujur, yang ketika dia menghadapi masalah, film ini tuh bukan ngajarin. Film ini tuh ngasih tahu anak Gen Z tuh kalau lagi ada masalah seperti itu, ini responnya. Iya. Ya Benar. Responnya ini. Benar. Kenapa anak Gen Z harus nonton? Karena itu. Iya. Problemnya, penyelesaian si karakter utama ini dan cara problem solvingnya tuh anak Gen Z banget. Iya, benar. Ya kan? Iya. Jadi itu sih. Menarik banget. Iya, menarik. Jadi Apalagi buat teman-teman yang anak-anak muda yang kayak mungkin mencari jati diri atau masih bingung hidup mau dibawa arah ke arah mana. Jadi semoga film ini bisa membantu lah, at least minimal membantu sedikit ada hal-hal positif yang bisa dipetik. betul. Jadi anak Gen Z nonton ya. Kalau aku pribadi sih memang kayaknya setiap adegan punya rasanya sendiri ya. Dan menurut aku setiap adegan itu mungkin aja terjadi di kehidupan relate kita. Jadi semuanya menurut aku bermakna gitu. Iya sih. Hal kecil apapun. Even adegannya adegan lucu, adegan sedih, Iya. adegan bimbang. Itu adalah proses perasaan yang bakal kita alamin gitu. Jadi kayak semuanya spesial. Iya, banyak banget sih. Aku kayak nikmatin banget. Tapi mungkin aku dengan tanpa konteks dan tanpa spoiler, mungkin aku bener-bener aku bener-bener ikut kebawa sama adegannya waktu aku ngobrol sama nenek, gitu aja. Itu sih yang bisa aku kasih tau. Aku ngobrol sama nenek. Adegannya apa? Nanti langsung nonton aja surprise. Nanti, surprise. Film ini dengan satu kata lah ya. Kalau dalam satu kata aku pengen ngasih kayak Ini lebih ke apa tuh? Lebih ke Hati menjadi lebih ringan. Tapi itu bukan satu kata, jadi ya itulah. itu kalimat. Kan Itu boleh kalimat. satu kata, boleh satu kalimat. Hati menjadi lebih ringan, itu sih. Supaya hati menjadi lebih ringan dan Ikro, teman-teman bisa menonton film ini Tanggal 30 Oktober 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Nanti kita juga berharap teman-teman bisa nilai sendiri filmnya. Nanti kita bisa buka ruang diskusi yang lebih luas lagi. thank you. Terima kasih.